Welcome to my channel. Salam sehat dan juga selamat hari Minggu teman-teman semua, subscriber maupun juga non-subscriber channel Bung Harpa dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Bung Harpa, dan juga tentunya gue seperti biasa berharap kalian dalam keadaan sehat dan juga happy. Nah, di kesempatan kali ini, di video kali ini, kita akan membahas performa atau raport dari pemain Indonesia, pemain timnas. Seperti biasa ya, kita akan update soal timnas yang merumput di luar Indonesia. Ya, ada yang di Thailand, ada yang di Korea, ada yang di Eropa, di mana-mana. Nah, mereka seperti apa penampilannya, perkembangan progresnya, apakah meningkat atau turun. Nah, kita akan bahas semua di sini di edisi kali ini untuk menemani hari Minggu kalian, mungkin yang sedang makan siang atau sedang bersendau gurau dengan keluarga dan seterusnya, atau mungkin yang lagi di villa atau dimanapun. Langsung aja ya, kita akan memulai rapor pemain Indonesia di luar negeri dari tanah Inggris ya, dimana kita kali ini akan membahas Nathan Chow nih, pemain yang sangat konsisten dan dalam beberapa laga terakhir sudah semakin baik. Setelah di pertandingan pertama dia tidak mendapatkan minute play ketika Swansea dikalahkan Middlesbrough 1-0 di partai pembuka Championship Division, tapi kemudian dia mulai diberikan kepercayaan di laga kedua di laga kedua musim ini di Piala Liga. Dia ditampilkan sejak menit pertama ya, mengalahkan Gillingham 3-1 walaupun di sekitar menit 65 ini ditarik keluar, dan kemudian kemarin saat Swansea mengalahkan Preston North End FC 3-0, dia masuk menit ke 87 lah gitu ya. Memang sudah mau selesai, tapi kemudian ada injury time, jadi dia dapat minute play mungkin sekitar 8-10 menit ya, lumayan. Dan bahkan kalau kalian yang sempat menonton cuplikannya atau menonton langsung, dia sempat mendapatkan satu peluang ya dari tengah, dia overlapping 1-2, kemudian shooting dengan kaki kiri ke tiang dekat ya. Sayang kiper masih bisa menghalau, jadi nggak bisa menambahkan atau menuliskan namanya di papan skor ya. Tapi it's okay kalau kita lihat progresnya dari musim lalu yang dia dipinjamkan ke Heerenveen. Bahkan di Heerenveen pun dia tidak banyak mendapatkan kesempatan, hanya tampil 4 kali. Sekarang baru 3 pertandingan awal dia sudah tampil 2 kali, 1 kali di Liga, 1 kali di Piala Liga. Jadi lumayan semakin berkembang progres. Yang gue bilang di video-video sebelumnya, memang harus sabar ya. Yang penting latihan terus dan juga komit. Ketika kesempatan itu datang pasti akan berkembang terus. Oke. Masih dari Inggris, kali ini Elkan Bagot itu setelah sama juga nih progres ya. Ketika di pertandingan pertama saat dikalahkan Crawley Town 2-1 dia tidak ditampilkan. Kemudian di laga kedua di Piala Liga sama juga, dia juga starter seperti Nathan Chow dan menang 4-0 walaupun di sekitar menit 66 juga, 65-66 itu ditarik keluar. Nah, kemarin Elkan Bagot main full dari starter sampai selesai. Sayang timnya kalah 3-0 dari Stockport County FC ya, tapi nggak apa-apa. Seperti yang gue bilang, progresnya semakin baik, minute play semakin banyak, reguler, ini yang lebih penting ya, agar competitiveness levelnya terjaga. Nah, itu dari liga atau dari tanah Inggris. Sekarang kita beralih ke Belanda atau ke Eropa dulu lah, ke Eropa secara umumnya, terutama di Belanda. Ivar Jenner ya, Ivar Jenner ini juga sama, sangat konsisten meskipun memang levelnya Utrecht 2 atau Young Utrecht lah begitu ya. Tapi lumayan, dalam 2 pertandingan terakhir dia selalu main selama 90 menit full. Dan di laga semalam dia juga menciptakan ada 2-3 sampai kipas, walaupun juga sebagai gelandang memang kadang-kadang dia melakukan pelanggaran ya. Cuman sangat firm mainnya, tipikal gelandang yang susah direbut bolanya, dan ini gua rasa juga sangat berprospek ya, ketimbang dia mungkin buru-buru naik ke tim nasional senior hanya duduk di bangku cadangan. Mendingan dia main rutin di Young Utrecht kali ini. Jadi kita berharap Ivar Jenner terus, bahkan bukan hanya menjaga tapi juga memompa kemampuannya supaya ya itu tadi pada akhirnya bisa menjadi kontribusi bagi tim nasional kita. Nah, sementara itu di Eerste Divisi sama juga, ADO Den Haag kali ini Rafael Strijk. Ini ada yang menarik ya. Dia bukan hanya soal bukan soal main sebagai starter dan juga mendapatkan minute play lumayan banyak, 81 menit, tapi juga kalau kita lihat yang menarik adalah badannya semakin bulky. Nah, ini dia nih, karena memang kalau kita berkaca dari
kompetisi di Piala Asia kemarin, di Piala Asia 23 juga. Ini kan salah satu kelemahan dari Rafael Struijk maupun beberapa pemain lainnya seperti Marcelino dan lain-lain. Itu kan body charge-nya ya, body strength-nya. Nah, kemarin itu badannya kelihatan lebih bulky dan beberapa kali juga dia terpaksa harus dijatuhkan lawan karena ya itu tadi, memang dia selain badan lebih bulky, ini dari kasat mata gue ya, gue lihat seperti itu. Kemudian juga pergerakannya juga semakin ya seperti biasa sih, bukan semakin ya, membahayakan lawan. Bahkan ada satu momen dia harus dihentikan dan membuat lawan mendapatkan kartu kuning. Jadi ini oke banget progresnya dari dia main 61 menit di pertandingan pertama dan kali ini dia bermain 81 menit. Ya lumayan lama ya, dan tentunya ini juga kita berharap berimbas ke tim nasional kita. Nah selanjutnya ada mungkin, ini calon pemain timnas kita, oleh Romney. Ini yang bikin gregetan ya. Kita lihat dia main sangat konsisten ya. Kemarin dia cetak 1 gol walaupun timnya nggak menang ya, 1-1 dengan Heerenveen, nih mantan klubnya Tom Haye. Tapi dia mencetak gol di menit awal lah gitu ya. Dan ini merupakan gol kedua dia beruntun di Eredivisie dan juga 3 kali beruntun kalau gue nggak salah. Jadi termasuk juga partai friendly terakhir sebelum memasuki kompetisi dia juga cetak gol. Jadi sangat konsisten. Bahkan juga kalau nggak salah mencetak beberapa assist ya, baik di friendly maupun juga terutama di friendly. Jadi memang ya ini menjadi dua sisi sih. Di sisi lain, di satu sisi kita jadi berharap punya pemain bagus seperti Ole Romney yang punya daya gedor yang tinggi di lini depan. Tapi di sisi lain juga ini membuat mungkin tim nasional Belanda mulai berpikir kenapa nggak kita pagerin aja dia, jangan sampai diambil Indonesia, kan begitu kira-kira ya. Tapi yang jelas raportnya seperti itu. Dan satu lagi yang juga harus kita mention adalah Calvin Verdong. Calvin Verdong ini juga sama, 2 pertandingan terakhir bersama NEC Nijmegen dia bermain sebagai starter seperti biasa, mengisi posisi fullback kiri. Tapi kemarin menurut gue dia main gak terlalu bagus as a team dan juga as a player. Ya kemarin kalau kalian yang nonton ya pertandingan antara AZ Alkmaar dan juga Nijmegen, itu sebenarnya Nijmegen harusnya kalah lebih banyak banget peluang dari AZ Alkmaar. Dan Calvin Verdong juga tidak seimpresif saat pertandingan pertama di musim ini waktu itu. Walaupun mereka kalah dari Twente 1-2, tapi penampilannya Verdong itu lebih bagus ya. Dan saat itu Verdong juga bermain cukup lama. Jadi dia main sebagai starter dan posisinya juga sama ya, sebagai left back dan bermain full juga. Jadi selain Ivar Jenner, yang main full itu selama 2 pekan kedua ini juga adalah Calvin Verdong ya. Tapi untuk timnas gua rasa dia akan tetap memberikan 100% ya, dan juga tentunya dengan tendangan bebasnya. Nah, itu tadi beberapa pemain yang sudah mendapatkan kesempatan di pekan-pekan kedua ini. Ini rata-rata sepak bola Eropa sudah memasuki pekan kedua. Nah, ada beberapa pemain yang justru masih harus lebih bersabar lagi. Di antaranya adalah Sandy Walsh yang di pertandingan terakhir kemarin itu dia ada di bangku cadangan tapi tidak dimainkan. Ya gue nggak tahu ya apakah ini ada hubungannya dengan rencana yang bersangkutan yang baru saja menikah ya kalau nggak salah. Ya mungkin menikahnya tuh beberapa hari lalu kayaknya ya fotonya. Tapi yang jelas dia ada di bangku cadangan di pertandingan terakhir bersama klubnya ya, di mana saat itu klubnya kalah 1-3 dari Anderlecht ya. Dia nggak dimainin sama sekali. Dan juga tentunya masih dari liga yang sama nih, Belgia ya, yaitu Ragnar Oratmangun juga sama, belum ada di bangku cadangan, belum ada dimasukkan di skuad. Tapi gue mau kasih informasi super A1 buat kalian. Besok sekitar jam 3, gue nggak bisa kasih tau tempatnya, di sebuah tempat di Jakarta Selatan itu akan diadakan press conference oleh sang pemilik Dender FC, Siar Sitorus, terkait dengan akuisisi Ragnar Oratmangun. Nah nanti seperti apa statement beliau, dan mungkin juga channel Bung Harpa bisa langsung ngobrol dengan beliau terkait dengan visi misi dia dalam merekrut Ragnar Oratmangun, atau apakah ya ada pemain lain juga yang akan direkrut, pemain kita tentunya Indonesia. Nanti kita akan tunggu besok laporan langsung dari sang pemilik Dender FC ya, yang juga mantan Exco PSSI Bang Siar Sitorus. Nah, sementara itu Pratama Arhan juga sama, ini udah hampir sebulan namanya bahkan gak ada di bangku cadangan. Gue juga gak ngerti seperti apa ini program dan progresnya. Sementara untuk Asnawi Mangkualam itu timnya Port FC baru akan main hari ini
Ya kalau nggak salah sore, pokoknya masih baru main hari ini. Nah, nanti kalau main tentunya gua akan update juga bagaimana raport dari Asnawi Mangkualam yang tentunya juga kemungkinan besar nanti akan ditampilkan atau hampir pastilah dibawa oleh Sintayong ke Jeddah untuk menghadapi Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, satu lagi juga, Jay Itses, mungkin kalian semua sudah tahu situasinya, yang bersangkutan harus tertunda dalam mengukir sejarah emas sebagai pemain Indonesia pertama yang merumput di Serie A. Ya, karena sejatinya dini hari nanti, tepatnya Senin pukul 1.45 itu seyogyanya eh, klubnya itu Venezia akan menjalani laga debut musim ini bersama melawan Lazio, tapi karena Bang Jai musim lalu saat di semifinal dan final playoff itu mendapatkan masing-masing satu kartu kuning sehingga harus absen dulu, harus ditunda dulu. Ya tapi nggak apa-apa, ya sabar, nanti juga pasti akan indah pada waktunya. Yang pasti kita tahu kelas dari Bang Jai ini sangat luar biasa, dan yang terpenting on the top of everything adalah para pemain itu segar, bugar, sehat, dan juga siap untuk nanti berkumpul tanggal 2 September di Jeddah. Ya, mudah-mudahan channel Bung Harpa juga nanti akan ke sana untuk melaporkan secara langsung hari bersejarah tersebut. Ya, terima kasih teman-teman semua udah nonton, dan jangan lupa ya like, subscribe, share juga buat teman-teman mungkin kalian di WhatsApp group supaya terupdate dengan informasi tim nasional Indonesia, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya ya kalau gue ngeluarkan video-video yang terbaru yang jamnya agak random kalian nggak ketinggalan. Terima kasih dan salam sehat selalu.